Halo teman-teman, aku mau cerita seorang ojek online yang bernama Rudy. Kejadian dari cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, Rudy pun langsung menanyakan tentang pekerjaan apa yang akan dijalani selama berada di Pulau Bali. Rudy memulai pekerjaan dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Setelah itu, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Sampai suatu ketika, Rudy mendapatkan pesanan makanan di mana pesanan tersebut dibuka sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung mengirimkan makanan itu ke tempat. Jalan demi jalan telah dia lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudy. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosannya, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi kepada teman-temannya. Banyak sekali, Ruth, tanya teman Rudy. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuan di rumah kosong, jawab Rudy, sambil terus menikmati makanannya sendiri. Hingga pada hari itu, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudy hanya tepat waktu untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja menenangkan diri. Hingga semua berjalan lancar, Rudy terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib, tiba-tiba dia mendapatkan pesanan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima pesanan tersebut dan menyambut menuju ke restoran yang dia tuju. Halo teman-teman, kisah menakutkan hari ini adalah kisah menakutkan pengait. Di satu malam yang gelap, sepasang remaja sedang berduaan di mobil mereka. Ketika mereka sedang asik berduaan, terdengar berita di radio tentang seorang pembunuhan berantai yang baru saja melarikan diri dari penjara. Polisi meminta masyarakat melaporkan segera jika melihat orang aneh dengan kait di tangannya. Mendengar berita itu, si gadis ketakutan dan meminta kekasihnya segera mengantarnya pulang. Awalnya si remaja laki-laki tidak setuju, namun akhirnya dia mengikuti keinginan si gadis untuk kembali ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, gadis itu disuruh turun dan mencoba menutup pintu mobil, tetapi tidak mau menutup. Dia membeku ketika dia melihat sebuah kait tergantung di gagang pintu. Ternyata si pacar adalah si pengait itu, teman-teman. Setelah mengetahui bahwa si pacar adalah seorang pengait, si gadis pun lalu melaporkannya ke kantor polisi. Di kantor polisi, polisi mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap si pacar itu, teman-teman. Dan di sampai lokasi, si pacar pun berhasil ditangkap dengan satu tembakan di bagian kaki. Karena si pacar berusaha untuk memberontak dan kabur saat ditangkap oleh polisi tersebut. Dengan tertangkapnya si pengait, kota pun menjadi aman. Dan kasus peristiwa pembunuhan pun telah selesai. Halo teman-teman, cerita horor hari ini adalah cerita menakutkan laba-laba di rambut. Sarah, seorang gadis remaja, hidup sendiri untuk pertama kalinya setelah lulus. Dia tidak memiliki cukup uang untuk perawatan diri, sehingga mempertahankan molcer rambut bergaya sarang lebah raksasa. Dia melakukan segalanya untuk mempertahankan tatanan rambut seperti yang disarankan oleh penata rambut. Tetapi suatu hari dia bangun dengan gatal yang mengerikan di kulit kepala. Sarah mencoba beberapa penyembuhan, tetapi menyadari bahwa gigitan laba-laba lah yang menyebabkan rasa gatal. Jadi dia memanggil pembasmi hama untuk membunuh semua laba-laba dan serangga di kamarnya. Tetapi rasa sakitnya tidak berkurang dan akhirnya dia mengunjungi dokter. Sarah pun frustasi. Dia bergegas ke stylisnya. Salon pun penuh dan penata rambut meminta Sarah untuk menunggu. Karena tidak tahan, dia mendorong seorang wanita keluar dari kursi salon dan meminta stylist untuk menanganinya segera. Ketika stylist mulai membuka tatanan rambut, laba-laba hitam mulai merangkak ke bawah wajahnya dan segera salon diisi dengan laba-laba bergerak perlahan di setiap sudut. Semua orang di salon mulai bergegas keluar, sementara Sarah mati di kursinya. Stylist itu pun merasa ngeri melihat tatanan rambut sarang lebah jatuh ke lantai dan laba-laba hitam kecil keluar dari telur menetas di kulit Sarah. Kulit kepala Sarah sebagian telah dimakan oleh laba-laba hitam.
Halo teman-teman, cerita menakutkan hari ini adalah Wewe Gombel. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Nisa, anak kecil yang berusia 5 tahun terbangun dan mendapati ibunya tidak ada. Ayahnya pun belum pulang dari bekerja. Nisa bingung. Kemana ibu? Paling ke kamar mandi. Lalu Nisa mencarinya. Nisa pun beranjak dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Namun, saat berjalan melewati dapur yang masih gelap, dia melihat ibunya sedang menghidupkan api dengan kayu bakar. Dia pun ragu-ragu, mendekati sambil memanggil, "Bu, ibu, ibu sudah mau masak." Namun, si ibu tak menjawab, hanya diam dan terus menata kayu ke tungku. "Bu, bu," panggil Nisa lebih keras lagi. Tak lama, Nisa mendengar ibu berteriak, tapi sumber suara bukan dari dapur, melainkan dari kamar mandi. "Nisa, ibu di sini, di kamar mandi." Nisa pun kaget dan bingung. "Lah, itu siapa, Bu?" kata Nisa dengan suara terpatah-patah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ibu yang sedang di kamar mandi berlari menemui Nisa dan langsung menggendongnya. Nisa pun dibawa ibunya kembali ke kamar. Lalu, ibu Nisa pun memberanikan diri untuk mengambil garam di dapur. Lalu, ibu bergegas menaburkan garam tersebut ke lantai dapur. Yang dilihat Nisa adalah sosok Wewe Gombel yang biasa disebut Mary, atau hantu penunggu pohon besar yang berada dekat di belakang halaman rumah Nisa. Konon, Mary merupakan Wewe Gombel yang suka menculik anak-anak di kampung mereka. Wewe Gombel akan mencuri anak-anak tersebut saat terbangun sendirian di tengah malam. Halo teman-teman, cerita menakutkan hari ini adalah pengantin wanita yang hilang misterius. Kisah pernikahan tragis ini dialami oleh seorang perempuan bernama Bella. Bella berumur 26 tahun. Ia dan suaminya menggelar pesta pernikahan dengan konsep pesta kebun di halaman belakang rumah miliknya. Pesta tersebut dihadiri oleh banyak kerabatnya termasuk anak-anak. Mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah permainan petak umpet bagi tamu anak-anak itu. Ketika bermain, pengantin perempuan memilih tempat persembunyian di sebuah rumah yang menyimpan berbagai macam kebutuhan. Giliran waktu mencari, si pengantin perempuan ini nggak ketemu, dan bahkan tidak keluar dari rumah tersebut. Semua orang dari kerabat hingga polisi turun tangan untuk mencari keberadaannya. Sampai akhirnya, ketika sang ayah memasuki rumah tersebut dan menemukan sebuah peti tua, ya benar saja, di dalamnya terdapat mayat perempuan yang sudah membusuk. Dan faktanya di dunia nyata, mayat seorang wanita yang masih lengkap menggunakan gaun pengantin pernah ditemukan oleh seseorang penggali kuburan di salah satu negara di Eropa. Seorang penggali kuburan menemukan mayat seorang perempuan yang masih mengenakan gaun pengantin dan beberapa perlengkapan lainnya di sebuah kuburan di salah satu negara Eropa. Perempuan tersebut diduga dikubur secara hidup-hidup karena tidak ditemukan tanda-tanda kematian sebelumnya.